Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas seandainya kita memegang salah satu saham saja ya, entah nanti sahamnya apa ya, itu kita berpotensi cuan atau rugi ya dalam waktu 1 tahun ya. Nanti dengan beberapa asumsi bahwa teman-teman hanya fokus di satu saham saja ya, selama 1 tahun ya teman-teman. Sahamnya nanti bisa beberapa sektor dan nanti teman-teman bisa membandingkannya. Jadi kalau teman-teman pegang banyak saham kemudian minus ya, alangkah baiknya untuk mempertimbangkan lah, pegang saham itu hanya satu atau dua lah. Kalau sekarang video ini kita bikin satu aja. Jadi kira-kira bagaimana historisnya, terus kemudian prospeknya ke depan seperti apa. Jadi dalam dunia investasi saham ya teman-teman, memang perlu pengalaman ya. Kadang orang itu kalau sudah melihat orang lain yang terjerumus misalnya dalam saham gorengan misalnya, mereka tetap nggak yakin ya, kecuali mereka sendiri yang terjerumus di sana dan baru mengalami pedihnya ya ketika suatu saham gorengan tiba-tiba hancur lebur ya, misalnya menjadi 50% rugi atau bahkan 90% ya. Saya sendiri sempat pengalaman pakai saham gorengan tuh hilang sampai 90% ya, tinggal 10%. Jadi tahu betul rasa sakitnya ya. Walaupun waktu itu masih belum kapok ya, masih beberapa kali main saham gorengan. Bahkan sempat juga join dengan beberapa teman ingin menggoreng satu saham ya, tapi modalnya kecil ya, cuman kalau nggak salah sekitar 2 miliar atau 3 miliar joinan ya modalnya. Tapi ternyata hasilnya malah rugi ya, malah banyak akhirnya sahamnya turun drastis dan banyak yang rugi ya investornya. Nah kemudian saya menganalisa lagi, terus akhirnya ternyata teknik investasi hanya beberapa saham itu dan kita hold fokus di jumlah lotnya ternyata lebih menguntungkan dan lebih santai ya teman-teman. Sebagai contoh ya teman-teman, kalau pegang suatu saham yang sudah bagus ya, itu kalau kita hold 1 tahun ya, mungkin ada saat naik, ada saat turun, kemudian naik lagi. Nah saat turun itu ketika kita ada modal, kalau kita fokus di satu saham saja maka kita akan average down ya. Sebagai contoh misalnya kita fokus di saham apa ya, ini contoh saja teman-teman, teman-teman nggak usah terlalu ini wah ini direkomendasikan, enggak, ini sebagai contoh saja. Misalnya saham PTBA ya, saya kasihkan contoh. Saham PTBA kita hold 1 tahun ya, berarti ibaratnya kita masuk di harga 3.400 di bulan Juni ya, awal Juni. Coba kita pakai ini lebih awal Juni itu mana sini ya, 2023 Juni. Nah ini ya, awal Juni berarti anggap aja ini ya, ini aja lah 7 Juni ini ya, 3.200 lah kita anggap, 3.200. Kemudian ini ada pembagian dividen di tanggal 23 Juni ya. Ini
Completenya di sini, kemudian XD terkoreksi sampai dalam. Nah, ini kita lihat pembayarannya itu tanggal berapa coba. Ex-date-nya 26 Juni, pay-date-nya 14 Juni. 14 Juli ya. Nah, 14 Juli itu harganya berapa? Ini tanggal 6, 7, 8. Ini 14 Juli di harga pembukaan. Rp27.40. Rp3.200, misalnya kita punya 100 slot ya. Kita punya 100 slot. Rp3.200 ya. Kita punya 100 juta lah ya. 100 juta dibagi 3.200 dibagi 100. Kita punya 312 slot ya. 312 slot itu masih sisa teman-teman. Terus kemudian kita dapat dividen sejumlah 1094. 312 kali 1094 kali 100. Maka kita dapat dividen 34 juta ya. Nah, ini kita belikan sahamnya di harga Rp2.740 dibagi 100. Maka kita punya tambahan lotnya 124 lot ya. Tadi berapa tadi? Tadi 100 juta dibagi 3.200. 312 ditambah 124. Jadi kita punya 436 lot. 436 lot, kemudian kita hold lagi sahamnya tanggal Mei, kita dapat lagi 397. 397 kali 100. Maka kita dapat 17 juta ya. 17 juta 309. Nah, ini kalau kita belikan lagi sahamnya di harga bawah, ini 7 Juni ya, pay-date-nya 7 Juni kita lihat. 7 Juni mana? 2.500 bagi 100.
69 lot. Jadi kita tambah lagi ya, jumlahnya jadi 69. Jadi tambah lagi 69 lot. Jadi 400 berapa? Tadi 69 lot bisa sampai 500 ya. Jadi jumlah lot kita makin lama makin besar teman-teman ya. Dan kalau kita lihat harga 1 tahun ini kan turun ya. 1 tahun PTBA itu turun. 1 tahun itu turun berapa ini? 3.200 dikurangi 2440, turunnya 760. Tapi dividennya, ada teman-teman ya, dividennya ini kita dapat 1094 tambah 397. 1094 ditambah 397. Nah, dikurangi berapa tadi? 1491 dikurangi 760. Nah, ini masih profit 731 ya teman-teman. Jadi kalau kita hold fokus di satu saham PTBA ya, jadi ternyata masih cuan ya, walaupun harga sahamnya turun nih. Kalau nanti harga sahamnya naik misalnya ke 3000 ya, udah cuan lebar. Dan ini nggak butuh effort banyak teman-teman, tinggal beli saja ya sahamnya. Bahkan ini kalau kita lihat belinya pun di harga atas, apalagi kalau kita belinya setelah cum date ya atau ex date ya, di harga 2600-an ya. Setelah ini berarti cuman kalau setelah cum date berarti dia nggak dapat dividen yang 1094 nih, dia cuma dapat dividennya 397. Jadi tergantung dia masuknya di apa, di tanggal berapa ya. Kalau dia masuknya di bulan Juli ini setelah cum date berarti dia cuma dapat dividen 397, tapi dia ini malah lebih cuan juga ini ya, karena ini cum date-nya itu mungkin lebih dari dividennya. Setelah cum date ya, ini 3850 turunnya sampai 2700-an ya, jadi hampir 1100 lebih ya. Jadi itu teman-teman, jadi bisa dipertimbangkan. Nah, kalau saham yang lain bagaimana ya? Bisa dihitung ya, tinggal lihat aja. Misalnya apa lagi? Asiatware. Ini 1 tahun untung nih ya. Nggak usah ngapa-ngapain, beli 1 tahun yang lalu udah untung. Apalagi ya, BSSR coba, BSSR. Ini juga untung karena apa? Dividennya banyak ini di BSSR ini. Ini harganya hampir sama. Dividennya itu, nah ini tanggal 6 Juni itu dapat, 15 September dapat, 8 Januari dapat. Tergantung dia masuknya bulan tanggal berapa. Kalau masuknya di atas tanggal 6 Juni 2023 berarti dia dapat dividennya sekitar 500 poin. 500 poin dibagi harga sahamnya waktu itu 1 tahun yang lalu itu berapa? Hampir sama ya, 3940, nggak baca itu. 500 dibagi 3940 udah cuan 12%. Nggak ngapa-ngapain ya. Dan tinggal digulung aja ya, begitu dapat dividen belikan lagi sahamnya, dapat dividen belikan lagi sahamnya. Nah itu. Kalau perbankan bagaimana? Perbankan coba kita cek ya. BCA misalnya. BCA untung tipis ya. Ini sekitar 9.300 poin. BRI mungkin yang rugi ya 1 tahun. Ya BRI rugi 1 tahun. BMRI masih untung. BNI
BNI untung dividennya saja. Jadi itu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa menambah referensi ya. Jadi ternyata investasi di salah satu saham saja ternyata lebih menguntungkan ya, daripada kita beli saham banyak dan pusing mikirin jual beli. Ya lebih baik fokus saja di satu saham yang kita yakini ya, fundamental bagus, terus harga sahamnya paling tidak hampir sama atau dividennya lebih besar. Bahkan dividennya lebih besar walaupun sahamnya turun, dibandingkan dengan dividen yang didapat itu tetap lebih cuan. Oke, itu dulu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.